bisa menjadi game milik GPX kalau momennya tepat. Iya. Dan satu lagi masalah untuk GPX, split push-nya harus lebih diperhatikan. Mengingat Joy dengan mobilitas tingginya bisa banget nih untuk menangin laning jauhnya. Oke, game pertama kita di match kedua antara GPX dan juga A8 Pups sudah dimulai. Ray dan juga Ozil berada di pose-nya untuk mengambil ke arah satu purple dan juga ke arah orange buff. Cepet banget sih memang Karina ya. Iya. Dibantu sama pasifnya dan Akai juga sebenarnya sih. Dibantu pasif tapi sayangnya pasif Karina di awal lebih jos gitu loh. Lebih cepat untuk keluarin pattern. Oke, Iron Hook kali ini di Fredo Kitty belum bisa mengenai target yang optimal. Keisu masih bisa menghindar begitu saja, bahkan 3 player dari GPX. Coba untuk memberikan pressure, coba untuk mengambil ke arah Little Wanderer-nya. Coba untuk di kontes begitu aja, ada Ozil depan, Retribution udah dikeluarkan dan Ray yang berhasil dan Iron Hook. Richie terpaksa melakukan flick, tapi lihat Ray di belakang sana. Satu pergerakan Alberto yang melakukan flanking, melakukan satu rotasi, membuat dari Ray akhirnya tumbang untuk kali pertama. Kehilangan jungler di menit-menit awal bukan hal yang baik pastinya. Dia dapetin Little Wanderer dengan retributionnya memang. Tapi dia harus tumbang dan Rokusanya diambil. Bahkan bukan hanya Rokusa, satu jungle lagi kembali dikuasai sama Ozil. Ini bahaya banget untuk early gamenya Karina. Dan dia akan kesulitan banget nantinya untuk di turtle pertama karena kalah level. Ya, kalau experience, kalau level juga. Untuk di bagian atas, gold laner kita, Moskov RV sudah coba untuk dibantu oleh adanya Keisu Ziri. Juga lumayan terpressure. Karena memang Alberto di sini udah unggul dari segi point kill. Tapi lihat Iron Hook dari Fredo Kitty. Belum ada backup damage tambahan karena kali ini Keisu juga masih bisa melakukan healing. Itu pressure aja sih, pressure di early-nya. Dan ini yang akan kita lihat, mirroring kah ataupun di contest kah turtle-nya, pilihan tergantung dari GPX. Karena kalau dari Pops, dia udah mulai setup duluan dan dia lebih unggul dengan adanya heavy spin nanti yang bisa bantu dengan retribution. Oke, Ziri udah mulai masuk dengan Brave Fighter ke arah depan tapi heavy spin. Ada Fedor Ice Strike dari Vinci. Mencoba untuk membantu penetrasi tapi malahan Ozil yang berhasil mendapatkan poin ke arah turtle. Tapi Keisu yang menjadi korbannya. Keisu tidak bisa bertahan dan ini adalah informasi yang menarik karena Ray bakal coba untuk menginisiasi purple Iron Hawk. Dan kali ini Ozil masih bisa mundur ke arah belakang. Teman-teman dari Pups coba untuk memukul mundur Ray dan Ray pun tidak bisa diselamatkan lagi. Walaupun berhasil ngambil ke arah purple, tapi untuk 2 poin death yang dia kantongi ini bukan hal yang baik lagi dan lagi. Wow, menukarkan lagi-lagi ya jungle dan bertukar dengan nyawanya. Ini nggak bagus sih untuk sosok jungle di awal, apalagi kalau dari Ozilnya pun ikut invasi balik. Peter Ice Strike bahkan digunakan untuk mengusir Ozil agar Ray tetap mempunyai purple buff-nya. Ya, ini bagus banget sih sebenarnya dari backup yang dilakukan oleh GPX. Mereka nggak mau sampai purple buff dari Ray-nya hilang. Dan Ozil di sini lumayan terpressure walaupun berkali-kali Ray bisa ditumbangkan begitu aja. Dan ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Ray. Iron Hook Nyaris. belum kena siapa-siapa, hampir saja mengenai ke arah Keisu, tapi Keisu masih bisa menjaga jaraknya. Mungkin di awal lebih ke fokus farming lah ya dari keduanya. Watt butuh banget item, nantinya bisa memang untuk ngebocorin siapapun. Sekalinya di heal pun masih tetap bisa untuk dibanyakin balik. Tapi ya berapa banyak item yang dibutuhkan, itu mungkin ke arah mid game nanti 3 item utama. Plus satu lagi mungkin defensifnya. Karena kalau dia nggak pikirin defense juga adanya ditabrak balik sama Joy. Ya. Melihat Vinci juga berapa kali tapi tadi udah ada Iron Hook dan juga body hunt ke arah depan. Arfi tidak bisa bertahan lebih lama lagi walaupun Keisu dengan satu mun gak ada tapi Epic mulai hadir. Ray dalam ancaman dan Ray dibawa ke arah pojok sana. Mencoba untuk melamatkan diri tapi lihat ada Fedor Ice Strike membackup dan Vinci berhasil memberikan asis yang maksimal karena Arfi menjadi tumbang dari pertempuran barusan. Wow, masih bisa selamat dari Ray-nya. Permainan dengan Dance of Blade yang bagus banget tadi. Dia nahan Dance of Blade-nya. Dia nggak langsung trigger basic attack-nya sehingga semua damage basic dari teman-teman Pops itu nggak ada yang masuk. Bahkan keuntungan berganda kali ini dari GPX. Dia dapat secure ke arah turtle-nya juga. Rotasi mid-nya menang dan kali ini gold lane-nya kembali di press. Ya, ini membuat dari GPX yang tadi sempat ketertinggalan dari segi gold
Bahkan lagi lumayan unggul 500 walaupun kali ini Iron Hook udah dikeluarkan Bloody Hand again and again. Arfi menjadi korban melihat Fizzy mencoba untuk memperisir ke arah belakang dengan ada Feather Ice Strike, membuat dari KSU akhirnya memilih untuk mundur karena sudah kehilangan satu marksman mereka. Wah, sebenarnya kalau Farhamis yang ngebantu kayaknya bisa deh. Altar kayaknya selamat. Tapi kalau Kezu dengan heal-nya itu belum bisa. Di awal-awal belum bisa banget. Apalagi ya kita tahu yang kena tarik Arfi gitu kan, marksman yang memang darahnya juga tipis. Dan kali ini Watt yang lumayan berjaya 201, angka yang bagus banget untuk sosok gold laner. Bahkan dengan Ray yang dia nggak dapetin awal yang bagus, ternyata levelnya masih bisa ngejar dan mengungguli sedikit aja dari sisi experience. Masih bisa catch up ya. Mungkin kalau misalnya membahas lagi soal Richie yang nggak bisa untuk nge-follow up bagian atas, karena kita tahu nih Parsia untuk clearing minion ini cepat banget. Dan dia berkali-kali melakukan rotasi bagian atas. Kali ini Iron Hook belum terkena ke dalam tubuh Kesu, tapi 4 member GPX sudah berada di bagian atas. Ya, Corrosion Sight udah jadi nih dari kedua marksman-nya. Tapi ada satu Steel Leg Plate ternyata yang dibuild sama Arfi. Ini mau nggak mau sih, lihat dia 2 kali tumbang. Dan ya, defensive item, respect item salah satu yang memang diperlukan. Bahkan kali ini di sisi lain Fredo coba untuk menjadi inisiasi dan coba dikembalikan keadaannya, masuk dari Watt di bagian depan. Langsung bisa mundur juga dari Pops damage yang kurang dan inisiasi yang tidak on point dari GPX. Ya, memberikan pressure Iron Hook lagi dan lagi, tapi Fredo Kitty belum berhasil mendapatkan orang yang tepat. Kali ini dengan ada Arfi mencoba untuk mendefense area outer turret yang dari tadi 6 menit berjalan di pressure terus menerus dan bahkan membuat dari Arfi harus tumbang kali kedua. Sedangkan untuk turtle-nya bakal hadir dan ini dia teman-teman dari GPS ya, Fredo Kitty again and again. Iron Hook, Bloody Hand membuat dari Watt akhirnya mengamankan 3 poin kill yang betul-betul dia inginkan. Fredo strike immortal serius. Wah, itu Iron Hook lagi dari arah Fredo Kitty karena Ozil. Ada Feather Ice Strike yang mencoba untuk membangun serangan juga dan akhirnya membuat dari Ozilnya tumbang. Kesu di sini nggak bisa berbuat banyak. Kill dari yang dia lakukan belum berimpact apa-apa. Oh, ke Alberto bahkan kali ini yang diturunkan ke bagian top lane. Mengingat udah 3 kali tumbang. Untuk Arfi ini bukan hal yang bagus. Ini bukan sesuatu yang oke untuk gold laner. Dia akan ketinggalan XP, ketinggalan diri goldnya. Dan bahkan satu outer turret di bagian top lane berhasil dihancurkan. Ray dapetin turtle-nya juga tadi. Athena Shield mau nggak mau menjadi first item untuk Kezu. Tapi ini kayaknya nggak cukup sih. Nahan physical damage yang dimiliki sama Watt itu yang paling bahaya. Udah snowballing ya dari Watt, terutama bantuan dari Fredo Kitty yang dari tadi on point terus. Dapat ke arah Arfi dan Arfi. Sulit untuk Richie bisa catch up, bisa untuk join the fight. Karena memang satu di area mid-nya belum bisa di-clear dengan baik olehnya. Sehingga Vinci yang selalu melakukan rotasi dengan 2 poin asisnya. Buset, 8.000 loh gold loh dipegang, 9.000 bahkan dari Watt ya. Ini dahsyat banget untuk gold laner di awal-awal karena perbandingannya jauh banget. Arfi baru 6.000. Dari segi item pun itu kita lihat dari Arfi sendiri masih menuju item kedua. Yang ini bakal lama banget, apalagi dari Wattnya udah menuju item ketiga nih. Dia bisa win of nature ataupun dia langsung bikin ke arah Demon Hunter's Sword. Iya, ada 2 item yang wajib di kantong Watt. Ini membuat dia makin lebih pede lagi. Tapi lihat, dari Arfi kembali ke atas. Tapi harus berhadapan dengan Ziri di depan. Sedangkan di bagian bawah sepertinya Watt bakal coba untuk memberikan pressure ke arah Alberto. Ditambah lagi dengan adanya Fredo Kitty yang udah siap sedia untuk memberikan ancaman. Ozil harus hati-hati dari remputan. Fredo Kitty udah diberikan informasi yang pasti dari Ozil. Hati-hati di Fredo naik ke atas. Kita coba untuk mundur terlebih dahulu. Wow, ini Fredo balik lagi ke Imperial 6 kayaknya ya, Immortal untuk first itemnya. Iya ya, pede langsung ya untuk berani untuk maju. Karena memang sosok dari Fredo Kitty dengan Franco-nya akan memberikan momentum-momentum sehingga kalau misalnya dia belum jadi immortal di awal-awal dia bakal sulit untuk bisa memberikan pressure ke depan. Tapi Brave Fighter dari Ziri tambah dengan Feather Ice Strike mencoba untuk mengusir Ozil supaya anak-anak dari GPX dapetin Lord yang pertama ini. Bahkan Ziri sulit untuk dibunuh oleh Fredo Kitty again and again. Saito Rodong tapi Cloud Altar udah mulai dibuka. Pas mencoba untuk membalikan keadaan. Ada Alberto di depan sana dan Fredo Kitty udah mulai tertarik dari portalnya pecah. Lihat bagaimana Arfi begitu lumayan free hit ya, tapi belum bisa menumbangkan siapa-siapa di garis depan. Wow, masih bisa bertahan dan Vinci
kali ini maju lagi dengan Bramble Spectre yang dia udah nggak bisa kabur lagi. Memang defense terakhir yang coba dilakukan oleh GPX tetap harus menumbangkan satu auto turret di bagian mid lane-nya. Yes, tapi di bagian atas sana lihat bagaimana Alberto memecah kebuntuan dengan adanya satu outer turret yang berhasil dia robohkan. Praktis dari Paps bermain lebih objektif lagi kali ini dengan 2 turret yang berhasil mereka rontokkan. Walaupun di saat yang bersamaan GPX berhasil dapetin Lord, tapi seakan-akan Lord tersebut belum bisa menjadi ancaman tersendiri bagi A8 Paps. Ya ini malah dia di GPX yang rugi nih kalau gini ceritanya ya. Dia dapetin Lord memang, tapi 2 turret yang penting banget yang ada di mid lane udah hilang. Top lane-nya juga udah hilang. Dan kali ini Lord-nya berjalan tanpa di cover sama sekali. Coba untuk mengambil satu inner turret yang ada di bagian bottom lane sebagai pertukaran ya. Kalau dia dapetin mid-nya masih lumayan, tapi kalau mid-nya nggak dapet juga sama sekali. Dan ya ini kayaknya nggak dapet sih untuk mid-nya. Ini bakal rugi banget buat teman-teman GPX. Iya, karena di situ udah ada Richie bersama dengan Kesu juga yang bakal siap untuk menghadang dengan ada Cold Altar, dengan adanya Moon Goddess juga dari Kesu. Jadi bakal sulit sebenarnya, kecuali dari Ziri atau dari Fredo Kitty lagi bisa untuk membuat momentumnya. Ya, ini tergantung nih momentum dan siapa yang kena tarik. Iya. Kalau yang kena tarik ya katakanlah misalkan Estes ya, Paramisnya ada di saat yang tepat, itu di counter abis sih. Altar abis itu masih selamat, Estesnya masih bisa buka blessing. Iya, Blessing of Moon Goddess-nya masih bisa di pop up lagi ya. Jadi memang penculikan terhadap orang yang tepat benar-benar harus dilakukan oleh teman-teman GPX seperti tadi di arah-arah early game. Tapi Arvi sepertinya udah memiliki damage yang lumayan besar walaupun dia belum bisa mendapatkan point kill-nya. Tapi kali ini dibebaskan untuk bisa menghancurkan satu outer turret. Team fight bakal coba untuk terjadi. Heavy spin udah mulai di pop up. Fredo Kitty dipaksa mundur karena ada flicker yang digunakan. Terpaksa kali ini Iron Hook belum bisa digunakan juga. Belum kena siapa-siapa dan satu Feather Eye Strike hanya menjaga zona supaya dari Paps gak bisa masuk ke area teritori GPX. Nyaris banget tadi itu Alberto kena. Kalau Albertonya kena, damage-nya cukup sih udah pasti karena what? Ya dia udah jadi item utamanya. Dia punya magical damage juga kalau memang dia mau dari Finzi. Ini dari 2 source damage GPX belum ada yang tumbang loh sama sekali. Entah itu Finzi ataupun what. Itu bahaya banget sebenarnya untuk Paps. Ya, nih tinggal dari Paps gimana caranya membalikan keadaan. Membalikan gimana caranya Arvi bisa snowballing di menit 12 tapi harus hati-hati. Dengan Lord yang sudah muncul, Lord yang kedua bakal coba untuk di-setup oleh kedua tim. Dimana Ozil bakal coba untuk memberikan badannya di depan. Menunggu sampai adanya Kesu dan juga Richie yang bakal coba untuk mensupport dia di area belakang terutama Arvi yang bisa menjaga momentum. Tapi harus hati-hati di area rumputan atas sana. Fredo Kitty dan juga Watt udah memantau dari kejauhan. Wah ini bahaya, jangan sampai dia ada di depan dan kayaknya ketahuan Blessing udah di open kali ini. Ray di bagian belakang cukup free hit, Fredo mengincar ke arah Richie dan Wattnya masih bisa flicker. Fredo yang bakal menjadi korban pertama kali ini next target Ray. Coba untuk di zoning kali ini Alberto dengan vengeance yang cukup baik. Ziri harus menjadi korban. Yang kedua menyisakan 3 member dari GPX. Masih lengkap dari Paps tentunya dan bakal mencoba untuk maju, bakal flicker dari Richie mengejar ke arah Finzi dan membuka celah. Pengusiran barusan membuat Paps akhirnya mencoba mengamankan Lord kita yang kedua ini. Feather Eye Strike coba untuk di pop up begitu aja. Dan bahkan ada Ray yang siap sedia dengan retributionnya. Tapi lihat Alberto sudah mulai ada bersama dengan Arvi. Richie menzoning out. Dan lihat Vinci sulit sekali untuk bisa bergerak. Ada Wings by Wings yang dikeluarkan. Tapi lihat teman-teman dari Paps. Dia fokus untuk bisa ngamanin Lord kita. Tapi hey, ada Watt yang tiba-tiba hadir. Blessing of Moon Goddess dikeluarkan oleh Kesu. Mencoba untuk memberikan healing kepada semua teman-teman Paps. Dan akhirnya Lord bisa dikantongi oleh A8 Paps. Wah posisinya memang gak enak banget sih tadi untuk GPX juga udah gak bisa. Tapi nice dodge banget sih dari Finzi. Dia gak panik. Dia dengan Wings by Wingsnya di atas tembok tadi di arah top lane. Dia tenang. Dia gocek kiri, gocek kanan. Dan akhirnya dia gak tumbang dengan Electrifying Beats yang memang udah di open tadi sama Alberto. Dan kali ini PR defense untuk GPX dengan Lord Enhance. Ini bukan sembarangan. Oke, heavy spin dari Ozil mencoba untuk memukul mundur dari Fredo Kitty dan Vinci. 2 terjebak.
Speed. Ada Brave Fighter di sini untuk membalikan keadaan, tapi Cold Altar again and again menjadi momok tersendiri bagi anak-anak GPX. Dan lihat, Siri berjuang sendirian. Spirobi Siri udah cukup untuk memberikan asin, dan Alberto yang menghukum Siri di garis depan. Dengan Lord yang sudah berjalan di bagian bawah, Paps dengan keadaan yang masih lengkap, mereka akan menzoning out anak-anak GPX di teritori terakhirnya. Wow, best start bakal menjadi tujuan mereka pastinya. Dimana Arvi fokus terhadap base, tidak peduli apapun Ray yang mulai sekarat. Kali ini bahkan base-nya mungkin karena blessing-nya sudah dibuka. Menyisakan Watt sendiri dan open dari base-nya. Bisa langsung mungkin di end game namun sudah hidup. Dari Vinci siap nge-defense kali ini dengan Fitter Ice Strike-nya. Masih ada Lord, sudah mulai masuk dan harus tumbang juga kali ini dari Watt. Dan 1-0 Pops bisa mengungguli game yang pertama. Game